Selamat sore kepada Prof. Moses sebagai dosen pembimbing dan juga Bu Dana serta Bu Evi selaku dosen penguji. Perkenalkan, saya Diana Angela Permatasari. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Identifikasi Waste Kritis berbasis Best Worst Method dan Prioritas Solusi dengan Combined Compromise Solution sebagai upaya peningkatan efisiensi produksi pada PLJ. Berikut merupakan pokok pembahasan. Di sini, perusahaan lampu jalan atau PLJ adalah perusahaan yang bergerak di industri pencahayaan, di mana untuk produk utamanya adalah penerangan jalan umum atau PJU. Di sini dari data untuk rekap hasil produksi, di mana hingga tahun 2023 PLJ mengalami peningkatan permintaan akan PJU sekitar 20 hingga 35% setiap tahunnya. Hingga saat ini PLJ masih mampu untuk memenuhi seluruh permintaan yang ada dengan cara menambah kapasitas produksi melalui bekerja secara overtime. Namun di sini overtime bukanlah pilihan yang baik untuk jangka panjang karena dapat menyebabkan kelelahan berlebih pada operator dan juga meningkatkan biaya tenaga kerja. Sesuai dengan tujuan perusahaan, yaitu ingin terus untuk tetap memenuhi seluruh permintaan yang ada dan juga meningkatkan jangkauan wilayah supply. Oleh karena itu, di sini perlu adanya perbaikan proses produksi untuk meningkatkan efisiensi proses PJU pada PLJ. Pada penelitian ini akan menggunakan teori utama yaitu Lean Manufacturing, di mana di sini berfokus untuk meningkatkan efisiensi proses produksi dengan cara mengeliminasi pemborosan-pemborosan yang diperoleh dari kegiatan tidak bernilai tambah. Berikut merupakan rumusan masalah dari penelitian, di mana di sini ada bagaimana mengidentifikasi waste kritis, apa penyebab utamanya, dan juga bagaimana merumuskan solusi perbaikan. Untuk batasan masalah, di sini objek yang diamati adalah PJU, data yang digunakan dalam kurun waktu 2020 hingga 2025, dan juga di sini usulan solusi perbaikan hanya berupa rancangan dan belum diimplementasikan secara langsung pada perusahaan. Untuk tujuannya di sini adalah mengidentifikasi waste kritis, menganalisis akar permasalahan, dan juga merumuskan solusi perbaikan berdasarkan rank of priority. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berfokus pada lean manufacturing dengan berbagai metode yang digunakan. Dan pada penelitian ini akan berfokus untuk meningkatkan efisiensi proses produksi, di mana untuk permasalahan yang ditemukan antara lain adalah banyaknya kegiatan yang tidak bernilai tambah, kemudian alokasi operator yang belum merata, layout yang belum optimal, dan juga area kerja yang berserakan. Di sini relevan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan lean manufacturing, di mana ini dapat mengidentifikasi kegiatan yang tidak bernilai tambah sebesar 61,45% dan juga dapat mereduksi pemborosan sekitar 34,65%. Selanjutnya di sini untuk lean manufacturing di sini berfokus untuk mengeliminasi pemborosan yang dikategorikan ke dalam 7 jenis, yaitu overproduction, transportation, defect, waiting, inventory, motion, dan juga overprocessing. Selanjutnya di sini untuk memetakan aktivitas produksi akan menggunakan value stream mapping dan juga process activity mapping. Dan berikut merupakan best worst method yang juga merupakan salah satu metode multi kriteria decision making. Di sini digunakan untuk menentukan waste kritis berbasis penilaian para stakeholders untuk menilai waste kritis terhadap waste lainnya dan juga waste yang paling tidak kritis terhadap waste lainnya. Selanjutnya untuk menganalisis akar permasalahan waste kritis di sini akan menggunakan 5 waste analysis. Kemudian setelah akar permasalahan telah diidentifikasi, dirumuskan solusi perbaikan, dan untuk penentuan prioritas solusi perbaikan di sini menggunakan Combined Compromise Solution atau COCOSO, di mana ini juga merupakan salah satu metode multi kriteria decision making yang mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu, dan di sini akan menggunakan adaptasi dari Key Performance Indicator perusahaan. Dan berikut merupakan 5 tahapan dalam metodologi penelitian, terdiri dari identifikasi awal yang berupa pengumpulan data dari hasil wawancara dan juga pengamatan secara langsung pada aktivitas produksi. Kemudian identifikasi waste di sini dimulai dari memetakan aktivitas produksi, kemudian mengidentifikasi potential waste dan juga menentukan waste kritis. Untuk analisis akar permasalahan di sini menggunakan 5 waste analysis, kemudian dirumuskan solusi perbaikan untuk mengatasi akar permasalahan menggunakan Combined Compromise Solution. Di sini menggunakan 2 pendekatan, yaitu proyeksi dampak solusi dan juga penilaian stakeholders. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan saran. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi dari perusahaan, di mana di sini dipimpin oleh direktur, kemudian membawai manajemen representatif dan terdiri dari 5 divisi, yaitu marketing, logistik, keuangan, produksi, dan juga teknik. Dan berikut merupakan alur proses produksi dari PJU, di mana di sini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah preparing, yang berupa kegiatan penerimaan komponen material dari supplier, penyimpanan, dan juga persiapan di masing-masing workstation-nya. Kemudian tahapan yang kedua adalah assembling, di sini berupa pemasangan komponen material yang terdiri dari board LED, pemasangan driver SPD, kemudian konektor hingga stiker dan juga tracker. Dan yang ketiga adalah quality control, di sini inspeksi keseluruhan mulai dari koneksinya dan juga ketepatan pemasangan komponen material. Dan yang terakhir adalah packing berupa pengemasan sebelum dikirimkan kepada customer.
Dan berikut merupakan pemetaan aktivitas produksi menggunakan value stream mapping, dan di sini mencakup aliran informasi dan juga aliran material, di mana diperoleh untuk cycle time dari PJU sendiri adalah sekitar 20 menit. Selanjutnya untuk pemetaan aktivitas produksi yang kedua menggunakan proses activity mapping, di sini untuk mengetahui proporsi aktivitas bernilai tambah dan juga tidak bernilai tambah, di mana dari 49 aktivitas di sini diperoleh 20-nya adalah aktivitas bernilai tambah dan 29-nya adalah aktivitas tidak bernilai tambah. Dan dari seluruh aktivitas yang tidak bernilai tambah yang diperoleh dari proses activity mapping dan juga proses activity value stream mapping, di sini diklasifikasikan berdasarkan 7 jenis waste, yang mana di sini merupakan potential waste yang akan diidentifikasi waste kritisnya lebih lanjut. Dan dari seluruh potential waste yang tadi, di sini akan ditentukan waste kritisnya menggunakan best worst method yang melibatkan 22 stakeholders. Di sini terdiri dari supervisor, staf teknik, staf gudang, kemudian juga operator produksi mulai dari assembly hingga packing. Dan dari hasil perhitungan di sini diperoleh untuk bobot masing-masing jenis waste-nya, dan yang dikategorikan ke dalam waste kritis di sini ada 3, yaitu transportation, waiting, dan juga over processing. Dan berikut merupakan rekapitulasi dari aktivitas yang dikategorikan sebagai waste kritis. Sini ada 12 aktivitas. Kemudian dari 12 aktivitas tersebut dianalisis akar permasalahannya menggunakan 5 waste analysis, dan diperoleh 7 akar permasalahan, yakni tidak adanya evaluasi berkala antara supplier dan perusahaan, kemudian penataan layout yang masih belum efektif dan efisien, kemudian belum ada sistem distribusi material yang terintegrasi, belum adanya alat bantu material handling equipment yang sesuai, belum ada prosedur dan area aman untuk meletakkan komponen material, belum ada evaluasi keseimbangan beban kerja lini produksi, dan yang terakhir adalah tidak adanya pengawasan operator secara berkala di